di hari ulang tahunku. Mereka tersenyum sambil menyerahkan hadiah mereka. Sebuah amplop coklat yang membuat hatiku tercekat dan dunia seakan runtuh. Tapi malam itu, aku sadar, ini bukan tentang mereka, ini tentang aku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu, Regita terbangun dengan perasaan yang sudah lebih dulu lelah. Udara rumah terasa dingin meski matahari menembus tirai ruang makan. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, menatap ponsel yang sunyi, tidak ada pesan ucapan, tidak ada tanda bahwa hari ini berarti bagi siapapun selain dirinya. Regita menarik napas panjang, menguatkan diri, lalu bangkit. Hari ini ulang tahunnya. Dan seperti tahun-tahun belakangan, ia tahu ia harus menyiapkannya sendiri. Di dapur, Regita mengikat rambut dan mulai memotong buah untuk kue sederhana yang ia beli semalam. Tangannya cekatan, kebiasaan perempuan yang terbiasa mengurus segalanya tanpa banyak dibantu. Ia menata piring, menyeka meja, dan menyalakan kompor untuk membuat hidangan favorit Arjuna. Sebuah usaha kecil agar suasana malam nanti setidaknya hangat. Dalam diam, Regita berharap, mungkin hari ini akan berbeda. Langkah kaki terdengar dari arah ruang keluarga. Bu Ratna muncul dengan wajah datar, mengenakan daster rapi yang selalu membuatnya tampak berwibawa. Tatapannya menyapu dapur, berhenti sejenak pada kue yang masih tertutup kotak. Ribut sekali pagi-pagi, ujar Bu Ratna, nadanya datar tapi menusuk. Rumah ini bukan hotel. Regita menoleh, tersenyum tipis. Saya cuma menyiapkan sedikit, Bu. Hari ini. Bu Ratna memotong, mengibaskan tangan. Tak perlu dirayakan berlebihan. Ingat posisi. Menantu itu tahu diri. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Regita merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa ia tidak meminta apapun, hanya ingin merasa diingat. Namun lidahnya keluh. Ia menunduk, mengatur napas, memilih diam. Dalam pikirannya, suara lama berbisik, kalau kau membalas, suasana akan keruh. Kalau kau diam, semuanya aman. Arjuna keluar dari kamar dengan kemeja setengah dikancing. Ia melirik meja makan sekilas, lalu membuka ponselnya. Aku ada rapat pagi ini, katanya singkat, tanpa menatap Regita. Jangan tunggu. Regita menoleh, berharap ada senyum, atau sekadar ucapan kecil. Tidak ada. Baik, jawabnya. Suaranya tenang meski dadanya berdenyut. Ia menggeser piring, memberi jalan, memastikan Arjuna bisa sarapan cepat. Arjuna makan tanpa komentar, berdiri, lalu pergi. Pintu tertutup, meninggalkan bunyi yang terasa lebih keras dari seharusnya. Kesunyian menyelimuti dapur. Regita berdiri mematung sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya. Setiap gerakan terasa mekanis. Ia memotong, menata, membersihkan, seolah dengan sibuk, ia bisa menunda rasa yang ingin meledak. Ia menatap jam dinding. Masih pagi. Hari masih panjang. Siang menjelang, Bu Ratna kembali ke dapur. Malam ini jangan aneh-aneh, katanya sambil menuang air. Arjuna capek bekerja. Jangan menambah beban. Regita mengangguk. Saya mengerti, Bu. Bagus, sahut Bu Ratna singkat, lalu pergi. Tak ada tanya, tak ada ucapan. Regita menatap punggung itu menghilang, merasakan perih yang bukan marah, melainkan sesuatu yang lebih sunyi, rasa tak dianggap. Sore hari, Regita duduk di kamar, memandangi cermin. Ia merapikan kerah blusnya, mencoba tampak wajar. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Maya. Aku ingat. Selamat ulang tahun, Gita. Regita menelan ludah. Senyum kecil muncul, diikuti rasa hangat yang tipis tapi nyata. Ia mengetik balasan singkat, berterima kasih, lalu berhenti. Jemarinya menggantung di atas layar, ragu untuk menulis lebih. Ia memutuskan menyimpan perasaannya sendiri. Menjelang malam,
Regita menata meja makan dengan hati-hati. Lilin kecil ia letakkan di tengah. Sederhana, hampir tak terlihat. Ia menatapnya lama, lalu mematikan kembali, tak ingin dianggap berlebihan. Keputusan kecil, tapi berisiko. Ia memilih meniadakan harapannya sendiri agar tidak disalahkan. Pintu depan terbuka. Arjuna masuk, wajah lelah, melepas sepatu. "Aku lapar," katanya. "Makan sudah siap," jawab Regita. Ia menggeser kursi, mengajak duduk. Bu Ratna menyusul, duduk tanpa komentar. Mereka makan dalam diam. Regita menyendokkan nasi, mendengar detak jam, merasakan waktu berjalan lambat. Di dalam dirinya, sesuatu berubah, bukan ledakan, melainkan penarikan diri yang halus. Ia menyadari, untuk menjaga rumah tangga ini, ia telah terlalu sering menghapus dirinya sendiri. Saat piring terakhir dibereskan, Regita berdiri di dapur, menatap lilin yang belum dinyalakan. Ia mengambilnya, memegang sejenak, lalu meletakkannya kembali ke laci. Pilihan kecil itu terasa seperti menutup pintu pada satu keinginan sederhana. Dan di balik keheningan malam, tekanan baru lahir. Sampai kapan ia akan terus memilih diam? Dan apa yang harus ia korbankan agar tetap bertahan? Pagi itu, Regita bangun dengan sisa ketegangan yang belum reda. Bukan perasaan sedih yang tajam, melainkan rasa mengganjal yang sulit dijelaskan. Dampak dari komentar Bu Ratna kemarin yang terus berputar di kepalanya. Ia menatap langit-langit kamar beberapa detik lebih lama sebelum bangkit, seolah menyiapkan diri untuk hari yang akan kembali menuntutnya bersikap baik-baik saja. Di dapur, Regita menyiapkan sarapan dengan gerakan terukur. Ia sengaja memilih menu sederhana, memastikan tak ada yang tampak berlebihan. Saat Arjuna masuk, wajahnya kaku, langkahnya cepat. Ia duduk tanpa menyapa, membuka ponsel sambil menyeruput kopi yang disodorkan Regita. "Kita harus mulai lebih ketat soal pengeluaran," kata Arjuna tiba-tiba. Regita berhenti sejenak. "Maksudmu?" "Belakangan ini keuangan rumah terasa berat," jawab Arjuna, masih tanpa menatapnya. "Kamu di rumah, harusnya bisa lebih mengatur." Nada itu bukan marah, tapi dingin, seolah menyampaikan fakta yang tak perlu diperdebatkan. Regita mencoba menelusuri ingatannya. Belanja mingguan, tagihan rutin, semua ia catat dan hitung. "Aku rasa masih sama seperti biasa," ucapnya hati-hati. Arjuna menghela napas pendek. "Itu menurutmu?" Kalimat itu membuat Regita terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, angka mana yang bermasalah, kebutuhan apa yang dianggap berlebihan. Namun percakapan sudah ditutup sepihak. Arjuna berdiri, meraih tas, lalu pergi tanpa pamit. Pintu menutup dengan bunyi tegas yang meninggalkan ruang kosong di dada Regita. Ia duduk perlahan, memandangi meja makan. Rasa bersalah muncul tanpa alasan jelas, seperti kebiasaan lama yang otomatis bekerja. "Mungkin aku kurang teliti," pikirnya. "Mungkin aku memang harus lebih menekan diri." Di kantor, Regita berusaha fokus pada pekerjaannya. Namun kalimat Arjuna terus mengusik, menyusup di sela laporan dan email. Biasanya, dunia kerja adalah tempat ia bisa bernapas, ruang di mana ia dinilai dari kinerja, bukan posisi sebagai menantu atau istri. Hari ini, batas itu mulai retak. "Gita, kamu oke?" Suara Lina terdengar dari seberang meja. Lina adalah rekan kerja yang sering berbagi tugas dengannya. Sikapnya netral tapi hangat. Regita mendongak, menyadari alisnya berkerut sejak tadi. "Oke," jawabnya cepat, lalu tersenyum kecil. Lina tidak langsung percaya. "Kalau mau tukar tugas sebentar, bilang saja. Kamu kelihatan kepikiran." Perhatian itu membuat Regita merasa terungkap. Ia mengangguk pelan. "Mungkin aku memang kurang fokus hari ini." Saat makan siang, Lina duduk di sampingnya. Tidak ada interogasi, hanya obrolan ringan yang sengaja diperlambat. "Kamu jarang kelihatan murung begini," kata Lina akhirnya. "Biasanya kamu paling rapi menyembunyikan capek." Regita tersenyum tipis. Kalimat itu terasa seperti cermin yang jujur. "Mungkin aku sedang belajar capek," ujarnya setengah bercanda.
Namun di dalam, Regita sadar, tekanan rumah mulai merembes keluar. Ia tidak lagi sepenuhnya mampu mengurungnya di balik pintu. Sore hari, Regita pulang lebih cepat. Ia membuka catatan pengeluaran di ponsel, mengecek satu persatu dengan teliti. Tidak ada lonjakan mencolok. Semua masih dalam batas wajar. Kesimpulan itu seharusnya menenangkannya, tapi justru memunculkan kebingungan baru. Jika bukan pengeluaran rumah, lalu apa yang dimaksud Arjuna? Saat Arjuna pulang, Regita mencoba membuka pembicaraan. Soal yang pagi tadi, kalau ada yang perlu dikurangi, bilang saja. Aku bisa atur. Arjuna meletakkan tasnya dengan gerakan kasar. Kamu tidak perlu tahu semua hal, katanya singkat. Cukup jalankan peranmu. Kata peran itu menggantung berat di udara. Regita merasakan dadanya mengencang, tapi ia menahan diri. Ia mengangguk, memilih jalan yang sudah dikenalnya. Diam demi ketenangan semu. Malam itu, Bu Ratna lewat di ruang tengah, melirik Regita yang sedang mencatat sesuatu. Perempuan itu harus pandai menyesuaikan, katanya tanpa menatap. Jangan sampai merepotkan laki-laki. Regita menjawab pelan. Iya, Bu. Di kamar, Regita duduk sendiri, menatap layar ponsel yang memantulkan wajahnya. Ia menarik napas panjang. Keyakinan lama kembali ia pegang erat, bahwa semua ini bisa diperbaiki jika ia cukup sabar, cukup mengalah, cukup mengecil. Namun bersamaan dengan itu, sebuah tekanan baru lahir, ketidakjelasan yang menyalahkannya tanpa penjelasan. Dan untuk pertama kalinya, Regita menyadari bahwa kesabarannya kini bukan sekadar pengorbanan, melainkan pilihan kecil yang perlahan mulai berisiko pada dirinya sendiri. Sejak pagi, Regita sudah merasakan kegelisahan yang tidak jelas ujungnya. Bukan kesedihan yang tajam seperti ditusuk, melainkan tekanan halus yang terus menempel, sisa dari hari-hari terakhir yang membuatnya merasa bersalah tanpa tahu kesalahannya di mana. Ia bangun lebih cepat dari biasanya, memastikan rumah rapi, seolah kerapian bisa menenangkan sesuatu di dalam dadanya. Ulang tahunnya tinggal beberapa hari lagi. Regita tahu itu. Ia mencatatnya diam-diam di kalender ponsel, lalu menghapus pengingatnya sendiri. Tidak ada gunanya berharap. Lebih baik hari itu datang seperti hari biasa, tanpa ekspektasi, tanpa luka tambahan. Di dapur, Regita menyiapkan sarapan dengan porsi sederhana. Arjuna makan tanpa banyak bicara, matanya sibuk dengan layar ponsel. Tidak ada percakapan tentang rencana akhir pekan, tidak ada obrolan ringan. Ketika Regita hendak membuka topik tentang kebutuhan rumah, Arjuna sudah berdiri lebih dulu. Aku pulang malam, katanya singkat. Regita mengangguk. Hati-hati di jalan. Pintu tertutup. Regita menatap meja makan sejenak, lalu membereskan piring. Ada rasa hampa yang makin sering ia kenali, tapi belum ia beri nama. Siang hari di kantor, Regita berusaha kembali menjadi dirinya yang dulu, rapi, cekatan, fokus. Namun konsentrasinya mudah buyar. Lina beberapa kali melirik, lalu akhirnya mendekat saat jeda kerja. Kamu kelihatan lebih pendiam dari biasanya, ujar Lina pelan. Bukan cuma capek. Regita tersenyum tipis. Mungkin aku lagi banyak mikir. Lina tidak menekan. Kalau butuh istirahat sebentar, bilang saja. Perhatian sederhana itu membuat Regita merasa aneh, antara lega dan tersadar bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mengangguk, lalu kembali bekerja, mencoba mengusir pikiran yang terus berputar. Sore menjelang, Regita pulang lebih awal karena pekerjaan sudah selesai. Saat membuka pintu rumah, ia terkejut mendapati sepatu asing di rak. Jantungnya berdebar singkat sebelum ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Gita. Regita menoleh. Maya berdiri di ruang tamu dengan senyum lebar, memegang tas kecil. Sahabat lamanya itu tampak sama seperti dulu. Santai, hangat, tanpa jarak. Regita terdiam sesaat, lalu tersenyum spontan. Kamu kenapa datang? Maya tertawa kecil. Aku lewat daerah sini. Dan, aku mungkin gak bisa datang beberapa hari ke depan. Regita paham maksud kalimat itu.
Tamu. Iya, Bu. Sahabat saya, jawab Regita. Bu Ratna mengangguk singkat, tatapannya menilai. Jangan lama-lama. Arjuna biasanya tidak suka rumah ramai. Maya tersenyum sopan. Saya memang cuma sebentar, Bu. Setelah Bu Ratna masuk kembali ke kamar, Maya menoleh ke Regita. Tidak ada komentar, tapi alisnya terangkat sedikit. Regita menghela napas pelan. Sudah biasa, katanya, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Maya menatap Regita lebih lama dari sebelumnya. Kamu berubah, ucapnya akhirnya. Nadanya lembut tapi serius. Regita tertawa kecil. Semua orang berubah. Bukan begitu, Maya menggeleng. Kamu jadi lebih mengecil. Seperti selalu berusaha tidak mengganggu. Regita hendak menyangkal, tapi kata-kata itu mengenai sesuatu yang rapuh di dalam dirinya. Aku hanya berusaha menyesuaikan, jawabnya. Pernikahan memang begitu, kan? Menyesuaikan tidak seharusnya menghapusmu, kata Maya pelan. Dulu kamu tidak takut mengambil ruang. Regita terdiam. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ini pilihan sadar. Namun kalimat itu terasa kosong bahkan sebelum diucapkan. Ia menunduk, memijat jarinya sendiri. Gita, lanjut Maya, aku bukan menyuruhmu apa-apa. Aku cuma ingin kamu sadar, kamu tidak sekecil itu. Tak lama kemudian, Maya pamit. Sebelum pergi, ia menggenggam tangan Regita. Apapun yang kamu jalani, jangan lupa cek dirimu sendiri. Setelah pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Regita berdiri di ruang tamu, menatap bingkisan kecil di tangannya. Ia membawanya ke kamar, menyimpannya di laci, belum dibuka. Ada dorongan untuk mengabaikannya, tapi ia memilih tidak. Malam itu, Regita berbaring sambil menatap langit-langit. Ia masih menyangkal, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya fase, bahwa kesabaran akan memperbaiki segalanya. Namun benih keraguan telah tertanam, hidup, dan tidak lagi bisa dihapus begitu saja. Keputusan kecilnya malam itu sederhana tapi berisiko. Untuk pertama kalinya, Regita membiarkan pertanyaan tentang dirinya sendiri tetap ada, tanpa langsung ia bungkam demi ketenangan semu. Pertanyaan yang Regita biarkan hidup sejak kedatangan Maya belum juga menemukan tempatnya. Ia tidak berusaha menjawabnya, tapi juga tidak lagi sanggup mengusirnya. Pagi itu, saat menyiapkan sarapan, pikirannya melayang pada kalimat sederhana yang kini terasa berat. Jangan sampai kamu menghilang. Regita menyeka meja dengan gerakan berulang, seolah menggosok bersih sesuatu yang tak kasat mata di dalam dirinya. Arjuna pulang larut malam sebelumnya. Regita terbangun ketika pintu dibuka perlahan, lalu menutup kembali tanpa suara. Ia tidak bertanya. Ia memilih berpura-pura tidur, kebiasaan baru yang ia adopsi demi menghindari percakapan yang selalu berakhir dingin. Pagi ini, Arjuna tampak tergesa, mengenakan kemeja lain dari biasanya. Aku akan pulang malam lagi, katanya sambil mengancingkan lengan baju. Karena kerjaan? Tanya Regita. Suaranya datar tapi hatinya menegang. Iya, urusan bisnis, jawab Arjuna singkat. Tidak ada detail. Tidak ada rencana. Regita mengangguk, menahan keinginan untuk bertanya lebih jauh. Urusan bisnis menjadi alasan yang terlalu sering digunakan. Semakin kabur, semakin sulit disentuh. Ketika Arjuna pergi, Regita berdiri di ambang pintu, merasakan ruang kosong yang ditinggalkannya semakin lebar. Hari berjalan lambat. Di kantor, Regita menyelesaikan tugas tanpa kesalahan, namun pikirannya mudah teralihkan. Lina sempat menyinggung jadwal lembur Arjuna yang Regita ceritakan sekilas kemarin. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Regita mengangguk, memilih menyimpan pertanyaan yang kini semakin berani mengetuk. Sore hari, Regita pulang dengan perasaan waspada. Rumah terasa terlalu sepi untuk ukuran jam segitu. Ia mengganti baju, lalu ke dapur. Bu Ratna duduk di ruang tengah, menonton televisi dengan volume rendah. Regita berniat menyeduh teh, tapi suara Bu Ratna menghentikannya. Arjuna kerja keras.
kata Bu Ratna tanpa menoleh. Dia punya potensi besar. Regita berhenti. Iya, Bu. Potensi itu bisa hilang kalau salah memilih pasangan, lanjut Bu Ratna, kini menoleh tajam. Perempuan yang tidak mendukung hanya jadi beban. Kata beban menghantam lebih keras dari yang Regita duga. Ia menelan ludah, mencoba menjaga nada. Maksud Ibu? Bu Ratna bangkit, berdiri berhadapan dengannya. Kamu terlalu banyak menuntut ketenangan. Rumah, perhatian, pengertian, katanya. Sementara Arjuna butuh ruang untuk maju. Kamu menghambat. Regita merasakan panas di matanya, tapi ia menahannya. Saya tidak pernah melarang Arjuna bekerja. Itu karena kamu tidak tahu kapan harus diam, balas Bu Ratna cepat. Kesuksesan laki-laki sering terhalang oleh istri yang terlalu ingin dimengerti. Kalimat itu membuat Regita terdiam. Selama ini, ia mengira diam adalah bentuk dukungan. Kini, diam justru dijadikan bukti kesalahannya. Bu Ratna kembali duduk, seolah percakapan itu selesai. Regita berdiri kaku, napasnya pendek. Malam datang tanpa Arjuna. Regita makan sendiri, menatap kursi kosong di depannya. Ia teringat pertanyaan Maya, kini disertai tuduhan Bu Ratna yang terang-terangan. Untuk pertama kalinya, Regita tidak langsung menyalahkan diri. Ia bertanya, pelan tapi jujur. Jika aku tidak menuntut apapun, mengapa aku tetap dianggap menghambat? Ketika Arjuna akhirnya pulang larut, Regita masih terjaga. Kamu belum tidur? Tanya Arjuna singkat. Aku menunggu, jawab Regita. Tidak perlu, kata Arjuna sambil melepas sepatu. Aku capek. Regita mengangguk. Namun sesuatu di dalam dirinya bergeser. Ia mengikuti Arjuna ke kamar. Urusan bisnis yang kamu maksud, apa aku boleh tahu? Tanyanya, hati-hati. Arjuna berhenti, menatapnya singkat. Kamu tidak perlu ikut campur, katanya. Aku melakukan ini untuk kita. Kata kita terdengar kosong. Regita menyadari, kita yang dimaksud mungkin tidak lagi menyertakannya sebagai subjek, melainkan beban yang harus dibawa. Ia mundur selangkah, memilih tidak melanjutkan. Di kamar mandi, Regita menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan kebingungan baru. Selama ini, ia mendefinisikan diri sebagai istri yang baik, diam, mendukung, menyesuaikan. Namun tuduhan hari ini membuka celah yang menakutkan. Jika semua itu tidak cukup, lalu siapa dirinya sebenarnya? Sebelum tidur, Regita duduk di tepi ranjang, menimbang keputusan kecil yang kini terasa berisiko. Ia tidak akan menegur Arjuna malam ini. Tapi ia juga tidak akan lagi menganggap dirinya sekadar bayangan yang harus mengecil agar orang lain bersinar. Pertanyaan tentang posisinya, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia, kini resmi ia simpan, hidup, dan menuntut jawaban di hari-hari berikutnya. Pertanyaan tentang dirinya sendiri yang lahir semalam belum sempat menemukan tempat, namun sudah didesak oleh hari baru yang menuntut Regita kembali berfungsi seperti biasa. Ia bangun lebih pagi dari Arjuna, bukan karena ingin, melainkan karena tidurnya mudah terpecah. Kalimat Bu Ratna tentang penghambat terus terngiang, bercampur dengan penolakan Arjuna saat ia meminta penjelasan. Regita menyiapkan sarapan dengan kepala penuh, berusaha menata diri agar tetap tampak tenang. Arjuna keluar kamar dengan langkah cepat. Ia mengenakan pakaian yang rapi, bahkan terlalu rapi untuk sekadar bekerja. Regita memperhatikannya diam-diam. Ada perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Cara ia menyimpan ponsel di saku, cara ia menghindari tatapan. Aku akan keluar sebentar sore ini, kata Arjuna sambil mengambil tas. Lembur lagi? Tanya Regita, nadanya datar. Bertemu keluarga, jawab Arjuna singkat. Jawaban itu terasa sengaja dibuat umum. Regita mengangguk, meski hatinya menegang. Keluarga bisa berarti banyak hal di rumah ini, dan tak satu pun membuatnya merasa aman. Sore hari, Regita pulang lebih awal. Ia berencana menyusun ulang lemari dapur, pekerjaan kecil yang memberinya ilusi kendali.
Saat baru saja membuka pintu, ia mendengar suara laki-laki dari ruang tamu. Suara yang tidak asing, terdengar santai dan terlalu percaya diri. Masalahnya bukan kerjaannya. Jun, kata suara itu. Kamu terlalu ragu. Regita berhenti. Ia mengenali Dion, adik sepupu Arjuna, yang sesekali datang dengan saran-saran berani dan senyum meyakinkan. Dion selalu bersikap seolah memahami dunia lebih baik dari orang lain. Regita berdiri di balik pintu, tak berniat menguping, tapi kalimat berikutnya menahannya. Kamu sudah punya modal, relasi, dan peluang, lanjut Dion. Kalau mau masa depan lebih besar, kamu harus berani ambil langkah besar. Langkah besar bagaimana? Tanya Arjuna. Ada jeda singkat. Regita menahan napas. Lepaskan hal-hal yang bikin kamu jalan di tempat. Jawab Dion pelan tapi jelas. Termasuk beban yang tidak mendukung. Kata beban itu menusuk telinga Regita. Ia tahu Dion tidak menyebut nama, tapi konteksnya terlalu dekat untuk diabaikan. Jantungnya berdebar, tangan yang memegang tas mengendur. Ia ingin melangkah masuk, menuntut penjelasan, tapi kakinya seolah terpaku. Arjuna tidak langsung menjawab. Dion tertawa kecil. Aku cuma bilang, masa depan itu soal pilihan. Jangan takut terlihat kejam kalau itu perlu. Regita melangkah mundur perlahan, memilih tidak membuka pintu sepenuhnya. Ia masuk ke kamar, menutupnya pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Dadanya terasa sesak, namun tidak ada air mata yang jatuh. Ada luka yang terbuka, tapi kali ini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dalam. Beberapa menit kemudian, Dion pamit. Regita mendengar pintu tertutup, lalu langkah Arjuna mendekat. Ia berdiri, menyambut Arjuna di ruang tengah dengan wajah yang sudah ia susun. Dion kesini? Tanyanya, berpura-pura biasa. Iya, jawab Arjuna singkat. Ngobrol sebentar. Ngobrol apa? Soal kerja, kata Arjuna cepat, lalu menambahkan, kamu tidak perlu tahu. Jawaban itu menegaskan jarak yang baru saja terbentuk. Regita mengangguk, merasakan sesuatu mengeras di dalam dirinya. Bukan kemarahan, melainkan kesadaran pahit bahwa percakapan tentang masa depan kini berlangsung tanpa dirinya. Malam itu, Bu Ratna ikut makan bersama. Ia menatap Regita sekilas, lalu berkata kepada Arjuna, dengar saran keluarga itu penting. Jangan terlalu terikat pada hal-hal yang menahan. Regita menunduk, menyendok nasi perlahan. Kata-kata itu seperti pengesahan atas apa yang baru saja ia dengar. Ia merasa disingkirkan tanpa pengumuman, diletakkan di posisi yang tidak lagi dipertimbangkan. Di kamar, Regita duduk sendiri. Biasanya, pada titik seperti ini, air mata akan datang, memberi pelepasan sementara. Namun malam ini, tidak. Ia merasakan perih yang kering, luka yang disimpan rapi. Ia menarik napas panjang, memeluk lututnya, membiarkan rasa itu ada tanpa ia ledakan. Untuk pertama kalinya, Regita menyimpan luka tanpa menangis. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia terlalu lelah untuk jatuh. Keputusan kecil yang ia ambil malam itu berisiko namun nyata. Ia tidak akan lagi bertanya untuk hal-hal yang jelas-jelas tidak ingin dijelaskan padanya. Dan dalam diam itu, ia mulai menyadari, diam bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan pertanda bahwa sesuatu di dalam dirinya sedang bersiap berubah. Luka yang Regita simpan semalam tidak menghilang saat pagi datang. Ia bangun dengan perasaan asing, bukan sedih yang ingin ditangisi, melainkan kekosongan yang dingin dan menetap. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa diamnya bukan lagi pilihan sadar untuk menjaga rumah tangga, melainkan reaksi tubuh yang kelelahan. Regita menyiapkan sarapan tanpa harapan akan percakapan. Arjuna sudah berangkat lebih dulu, meninggalkan rumah dalam keadaan rapi tapi hampa. Di meja makan, Regita duduk sendiri lebih lama dari biasanya. Ia menatap kursi Arjuna, lalu mengalihkan pandangannya ke jendela. Kalimat Dion, lepaskan hal-hal yang bikin kamu jalan di tempat, kembali terngiang. Regita menggeleng pelan, seolah bisa mengusirnya. Itu hanya omongan, katanya pada diri sendiri. Tidak ada hubungannya denganku.
Namun tubuhnya tidak sepenuhnya percaya. Dia hampir menolak dengan alasan lelah. Namun ada dorongan kecil yang membuatnya mengetik. Bisa. Sebentar saja. Mereka bertemu di kafe kecil tak jauh dari kantor. Maya menyambut dengan senyum yang sama, hangat, tanpa mengorek. Regita duduk, memesan minuman, dan baru menyadari betapa ia membutuhkan jeda dari rumah yang belakangan terasa menekan. Kamu kelihatan lebih tenang, kata Maya setelah beberapa menit. Terlihat, jawab Regita pelan. Tidak selalu berarti begitu. Maya mengangguk, menerima jawaban itu. Ia menyesap minumannya, lalu berkata tanpa menggurui, aku kepikiran sesuatu sejak kemarin. Regita menatapnya. Waspada. Gita, lanjut Maya, aku tahu ini sensitif. Tapi kamu pernah mengecek lagi dokumen pernikahanmu? Aset, perjanjian, hal-hal seperti itu. Pertanyaan itu membuat Regita menegang. Untuk apa? Untuk tahu posisi kamu, jawab Maya jujur. Bukan untuk curiga. Untuk berjaga. Regita menggeleng cepat. Itu berlebihan. Kalau aku melakukan itu, rasanya seperti aku tidak percaya pada Arjuna. Percaya itu baik, kata Maya lembut. Tapi percaya tidak berarti menutup mata. Regita terdiam. Ada bagian dalam dirinya yang langsung menolak. Ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa pernikahan adalah soal menyerahkan, bukan menghitung. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga, yang mengukur cinta dengan dokumen. Aku tidak mau merusak sesuatu hanya karena pikiranku sendiri, ucapnya. Maya tidak membantah. Aku mengerti. Aku juga tidak bilang ada yang salah sekarang. Ia mencondongkan badan sedikit. Aku cuma khawatir kamu terus mengecil, sampai suatu hari kamu bangun dan tidak tahu apa yang tersisa untukmu. Kalimat itu menembus pertahanan Regita lebih dalam dari yang ia duga. Ia menunduk, menatap meja. Untuk sesaat, ia melihat dirinya dari luar, perempuan yang terus menyesuaikan, menahan, mengalah, hingga nyaris tak bertanya apapun tentang dirinya sendiri. Aku takut, kata Regita akhirnya, suaranya rendah. Takut apa? Takut kalau aku mulai berjaga. Itu berarti aku sudah siap kehilangan. Maya menatapnya lama. Dan kamu tidak takut kehilangan dirimu sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara. Regita tidak langsung menjawab. Ia merasakan denyut di dadanya. Tanda bahwa sesuatu yang lama ia hindari kini menuntut perhatian. Ia menyadari, ketakutannya selama ini selalu diarahkan keluar. Takut Arjuna pergi, takut rumah tangga runtuh, takut dianggap gagal. Tapi ada ketakutan lain yang lebih sunyi, yang kini mulai membesar. Takut suatu hari ia menatap cermin dan tidak mengenali perempuan di dalamnya. Mereka berpisah tanpa keputusan besar. Maya tidak memaksa, hanya menggenggam tangan Regita sebelum pergi. Apapun pilihanmu, katanya, pastikan itu juga melindungimu. Malam itu, Regita pulang lebih awal. Rumah masih sepi. Ia masuk ke kamar, membuka lemari, dan duduk di lantai. Tangannya meraba map tipis berisi dokumen yang selama ini ia simpan tanpa pernah benar-benar dibuka. Ia menariknya keluar, meletakkannya di pangkuan, lalu terdiam. Ia belum membukanya. Jantungnya berdebar, pikirannya penuh pertentangan. Ini hanya berjaga, katanya pada diri sendiri. Bukan tuduhan. Namun rasa bersalah tetap ada, berkelindan dengan rasa takut yang kini beralih arah. Regita akhirnya menyelipkan map itu ke dalam tas kerjanya. Keputusan kecil, nyaris tak terlihat, tapi berisiko. Ia belum siap memeriksa apapun. Namun untuk pertama kalinya, ia memilih kemungkinan kehilangan suami bukan sebagai ketakutan terbesar, melainkan risiko yang bisa ia hadapi, demi memastikan ia tidak kehilangan dirinya sendiri lebih dulu. Map tipis itu terasa lebih berat dari semalam ketika Regita memasukkannya kembali ke tas kerja. Bukan karena isinya berubah, melainkan karena maknanya. Ia berangkat pagi itu dengan langkah yang sama, senyum yang sama, dan doa yang sama, agar tidak ada yang menyadari bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai bergeser. Ia belum membuka apapun.
Namun keputusannya menyimpan map itu di dekatnya membuat pagi terasa tegang. Di rumah, Bu Ratna dan Arjuna duduk berhadapan di ruang tengah. Mereka berhenti bicara saat Regita lewat, senyap yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Regita memperlambat langkah, pura-pura merapikan rambut di cermin kecil dekat pintu. Dari pantulan itu, ia melihat Bu Ratna mendekat ke Arjuna, berbisik dengan ekspresi puas yang tipis. "Kamu jangan terlalu lembek," kata Bu Ratna, cukup pelan, tapi cukup jelas untuk terdengar. Arjuna mengangguk, wajahnya kaku. "Aku tahu." Regita berdiri di sana beberapa detik lebih lama dari perlu. Ia menunggu, entah sapaan, entah penjelasan, apapun yang mengakui keberadaannya. Tidak ada. Ia melangkah pergi dengan dada terasa mengeras. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya dalam hati salahku apa, melainkan mengapa aku tidak diajak bicara. Di perjalanan ke kantor, pikirannya dipenuhi fragmen-fragmen kecil. Tatapan yang terputus, percakapan yang terhenti, keputusan yang dibuat tanpa namanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya urusan ibu dan anak. Tapi ada bagian dalam dirinya yang berbisik bahwa kompak mereka bukanlah hal baru. Hanya kini terasa lebih jelas, lebih tertutup. Siang itu, Lina datang ke meja Regita dengan langkah cepat. Wajahnya tidak santai seperti biasanya. "Gita, aku mau nanya, tapi jangan kaget." Regita menegakkan punggung. "Kenapa?" "Aku barusan lihat Mas Arjuna," kata Lina lirih, memastikan tak ada yang mendengar. "Di gedung sebelah. Dia masuk ke kantor notaris." Regita membeku. "Notaris yang biasa?" Lina menggeleng. "Bukan. Aku kenal karena klien kantorku sering pakai jasanya. Namanya beda." Regita menelan ludah. Ia ingin tertawa, bilang Lina salah lihat, bilang Arjuna pasti urusan bisnis. Namun ingatannya melompat ke pagi tadi, ke bisikan Bu Ratna, ke kata jangan lembek. "Kamu yakin?" "Iya. Aku tidak berani bilang apa-apa," lanjut Lina, "tapi aku kepikiran kamu." Regita tersenyum tipis. "Mungkin urusan kerja," katanya, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Lina tidak membantah, tapi tatapannya berkata lain. Setelah Lina pergi, Regita duduk mematung. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena marah, melainkan karena pola-pola kecil mulai menyambung menjadi garis yang menakutkan. Sepanjang sore, Regita sulit fokus. Tangannya beberapa kali menyentuh tas, memastikan map itu masih ada. Ia merasa seperti berjalan di atas lantai yang mulai retak, belum runtuh, tapi cukup rapuh untuk membuatnya berhati-hati di setiap langkah. Malamnya, rumah kembali ramai oleh suara Bu Ratna dan Arjuna. Mereka duduk berdekatan, membicarakan sesuatu dengan nada serius. Kali ini Regita tidak berpura-pura lewat. Ia berdiri di ambang pintu ruang makan, menunggu. "Kalian butuh aku?" tanyanya. Bu Ratna menoleh sekilas. "Tidak," jawabnya singkat. "Ini urusan kami." "Urusan kami." Dua kata itu memukul lebih keras dari makian manapun. Regita mengangguk, masuk ke kamar tanpa suara. Di balik pintu tertutup, ia duduk di tepi ranjang, napasnya pendek. Ia sadar, diamnya selama ini memberi ruang bagi orang lain untuk mengambil alih. Ia mengeluarkan ponsel, membuka daftar kontak lama. Nama Pak Hendra muncul, orang yang dulu mengurus beberapa hal penting keluarganya, sosok yang tenang dan tidak banyak bicara. Regita ragu. Menghubunginya berarti melangkah lebih jauh dari sekadar berjaga. Itu berarti mengakui bahwa ada sesuatu yang perlu ia lindungi. Tangannya gemetar saat mengetik pesan singkat. Ia menghapusnya, mengetik ulang. "Pak Hendra, ini Regita. Apa Bapak ada waktu untuk bertemu? Ada hal yang ingin saya tanyakan." Ia menatap layar lama, lalu menekan kirim sebelum keberaniannya surut. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Regita meletakkan ponsel, memejamkan mata. Di luar kamar, tawa kecil Bu Ratna terdengar, ringan, seolah semua baik-baik saja. Regita membuka mata, menyadari bahwa ketenangan itu bukan miliknya. Ponselnya bergetar.
Balasan singkat masuk. Tentu, Regita. Kita bisa atur waktu. Regita menghembuskan napas panjang. Tidak ada kemenangan, tidak ada kepastian. Hanya keputusan kecil yang berisiko, melangkah ke wilayah yang selama ini ia hindari. Ia menyimpan ponsel, meraih map tipis itu, dan memeluknya sebentar. Tekanan di dadanya belum hilang, tapi kini ada arah. Dan arah itu membuatnya takut. Sekaligus, untuk pertama kalinya, merasa sedikit lebih utuh. Pesan singkat dari Pak Hendra semalam masih terbayang di benak Regita ketika pagi itu ia duduk di ruang tamu rumah kecil yang tenang. Rumah itu bukan milik Arjuna, bukan pula rumah orang tuanya, melainkan kantor pribadi Pak Hendra yang disamarkan seperti hunian biasa. Regita baru menyadari ironi itu saat ia melangkah masuk. Sejak awal, banyak hal penting dalam hidupnya justru tak pernah ia tanyakan secara sungguh-sungguh. Pak Hendra muncul dari balik pintu dengan map coklat di tangan. Wajahnya tenang, sorot matanya jernih, tanpa ekspresi menghakimi. Kamu terlihat lebih kurus, katanya ringan, bukan sebagai basa-basi, melainkan pengamatan yang jujur. Regita tersenyum tipis. Akhir-akhir ini sulit tidur. Pak Hendra mempersilakan Regita duduk. Ia membuka map, mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu meletakkannya di meja satu persatu tanpa tergesa. Aku tidak akan berputar-putar, katanya. Kamu datang ke sini karena merasa ada yang tidak beres. Regita mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Saya merasa seperti tidak dilibatkan. Ada hal-hal yang dibicarakan tanpa saya. Dan saya takut terlambat menyadarinya. Pak Hendra menatapnya lama sebelum berbicara lagi. Kita pernah membahas ini dulu, saat kamu menikah. Tentang perjanjian, tentang sumber aset rumah tangga. Kamu ingat? Regita terdiam. Ia mengingat samar, tanda tangan, tumpukan kertas, dan pikirannya yang kala itu hanya ingin cepat selesai agar bisa pulang menyiapkan makan malam pertama sebagai istri. Saya ingat, tapi tidak benar-benar memperhatikannya. Pak Hendra menggeser satu dokumen ke arahnya. Sebagian besar aset awal rumah tanggamu tercatat atas namamu. Bukan karena kebetulan, tapi karena sumber dan alurnya jelas. Kamu yang menandatangani, kamu yang berhak. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Namun dada Regita justru terasa sesak. Ia menunduk, menatap namanya sendiri yang tercetak rapi. Selama ini saya kira semuanya milik bersama. Saya tidak pernah merasa perlu memastikan. Itu pilihanmu, kata Pak Hendra lembut. Dan pilihan itu sah. Tapi sekarang, situasinya berubah. Regita mengangkat kepala. Maksud Bapak? Kamu bilang Arjuna bertemu notaris lain, jawab Pak Hendra, menatapnya langsung. Aku tidak tahu untuk apa. Tapi jika ada pergerakan sepihak, kamu perlu sadar posisi. Kata posisi menggema di kepala Regita. Selama ini ia selalu memosisikan diri sebagai pendamping, penyeimbang, orang yang mengalah agar rumah tetap utuh. Tidak pernah sebagai pemilik keputusan. Apa yang seharusnya saya lakukan? Tanyanya pelan. Pak Hendra tidak menjawab langsung. Ia menyusun kembali dokumen-dokumen itu, lalu berkata, pertama, pahami. Jangan lagi menandatangani apapun tanpa membaca. Jangan mengabaikan hal-hal yang secara hukum dan logika berada di bawah namamu. Regita mengangguk. Ada rasa malu yang muncul, bukan karena bodoh, melainkan karena terlalu percaya. Saya tidak ingin curiga, katanya lirih. Waspada bukan berarti curiga, balas Pak Hendra. Itu berarti menjaga diri. Kalimat itu menancap lebih dalam dari yang Regita duga. Ia teringat Maya, Lina, semua yang dengan cara berbeda mencoba menariknya dari sikap pasrah. Untuk pertama kalinya, Regita tidak merasa diseret. Ia merasa diajak berdiri. Sepulang dari pertemuan itu, langkah Regita lebih lambat. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana menenangkan Arjuna malam ini, atau komentar apa yang mungkin dilontarkan Bu Ratna. Pikirannya dipenuhi daftar baru, dokumen, rekening, hal-hal konkret yang selama ini ia abaikan karena dianggap tidak penting bagi seorang istri yang baik.
Di rumah, Bu Ratna sedang menonton televisi. Arjuna belum pulang. Dari mana? Tanya Bu Ratna tanpa menoleh. Dari luar, jawab Regita singkat. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di depan meja kecil. Tangannya membuka tas, mengeluarkan map tipis yang kini terasa berbeda. Bukan lagi beban, melainkan peringatan. Regita membuka ponsel, mulai mencatat, apa saja yang perlu ia cek, siapa yang perlu ia hubungi. Jantungnya berdebar, bukan karena takut ditinggalkan, melainkan karena menyadari betapa lama ia meninggalkan dirinya sendiri. Langkah di luar kamar terdengar. Arjuna pulang. Regita menutup map, menarik napas, dan berdiri. Ia belum siap berbicara. Namun satu hal jelas, ia tidak akan lagi menutup mata. Malam itu, saat berbaring di ranjang yang sama, Regita menatap langit-langit dengan mata terbuka. Beban batin yang dulu membuatnya lelah kini berubah bentuk, menjadi ketegangan yang tajam, waspada. Ia belum melawan siapapun. Ia baru mulai berdiri. Dan langkah kecil itu terasa jauh lebih berisiko daripada diam. Malam itu, rumah terasa lebih hangat dari biasanya. Arjuna masuk lebih awal, dengan senyum yang tidak biasa, dan sapaan lembut yang membuat Regita berhenti sejenak di dapur. Ia menyiapkan teh hangat, dan Arjuna duduk di meja makan, menatapnya dengan mata yang tampak ingin berdamai. Gita, kamu terlihat capek. Duduklah sebentar. Aku buatkan teh hangat, kata Arjuna sambil mengulurkan tangan. Regita menatapnya, bingung. Suara lembut itu asing bagi telinganya yang sudah terbiasa dengan nada datar atau tegas. Terima kasih, jawabnya pelan, lalu duduk, tetap menjaga jarak emosional. Ia sadar bahwa ini bukan Arjuna yang selalu ia kenal. Ini Arjuna yang tiba-tiba manis, hampir menyerupai orang asing. Di sore hari sebelumnya, Dion terlihat duduk di sofa ruang tamu, santai, dengan ekspresi penuh keyakinan. Ia memegang gelas kopi, lalu berkata kepada Arjuna, "Percaya saja, Jun. Regita tak akan berani melawan. Dia terlalu lama diam, terlalu takut menimbulkan konflik. Ini saat yang tepat." Arjuna mengangguk, setengah tersenyum. Kata-kata Dion seolah menanamkan strategi yang diam-diam, membuat Arjuna lebih percaya diri untuk bersikap manis, menutupi motif sebenarnya. "Aku mengerti," jawab Arjuna singkat, lalu melanjutkan hari dengan senyum dan gesture yang jauh lebih hangat dari biasanya. Regita menyesap teh hangatnya perlahan. Ada rasa aneh di dadanya, antara lega karena sikap manis Arjuna, dan curiga yang semakin mengakar. Ia mencoba menenangkan pikiran, menahan gelombang emosi yang siap muncul. Ini mungkin hanya fase sementara, pikirnya. Aku tidak akan terbawa perasaan. Sepanjang malam, percakapan mereka tampak biasa. Tanya kabar, saling bercanda ringan, bahkan membicarakan rencana akhir pekan. Arjuna begitu hati-hati, selalu memastikan setiap kata terdengar hangat. Regita diam-diam mencatat pola itu di benaknya. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang berubah, tapi ia tidak langsung menuduh. Sebaliknya, ia memilih tenang, menjaga ritme napas, dan menyiapkan diri untuk apapun yang mungkin terjadi. Setelah makan malam, Regita duduk di ruang tamu sendiri, menatap lampu yang redup. Ia teringat kata-kata Pak Hendra, dokumen-dokumen yang belum disentuh, dan pesan Maya yang mendorongnya untuk tidak menutup mata. Gelombang ketegangan lama, takut kehilangan posisi dan haknya, kini bercampur dengan rasa waspada terhadap perubahan sikap Arjuna. Ia menutup mata sebentar, mengatur napas, dan mencoba merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan ketakutan yang lemah, bukan kepanikan, tapi kewaspadaan yang tajam. Regita sadar bahwa sikap manis Arjuna bisa menjadi jebakan, alat untuk membuatnya lengah. Ia tidak ingin terperangkap. Di kamar, Regita menyiapkan tas kerja untuk esok hari, meletakkan map dokumen di atas meja dengan rapi. Tangannya bergerak lambat, hati-hati, seperti mencoba menanamkan ketenangan pada dirinya sendiri. Ia tahu, hari-hari berikutnya akan menuntut konsentrasi dan strategi mental. Keputusan kecil malam itu adalah bentuk latihan. Tidak bereaksi berlebihan, tetap waspada,
dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan langkah Arjuna dan Dion berikutnya. Sebelum tidur, Regita menatap langit-langit. Tekanan batin sebelumnya, rasa sakit, kecewa, dan kebingungan, telah berubah wujud. Kini menjadi ketegangan waspada yang hidup, mengalir di setiap gerakannya. Ia belum bertindak secara terbuka, belum menghadapi siapapun, tapi langkah mentalnya jelas. Diam bukan lagi pasrah, melainkan strategi. Malam itu, ia memejamkan mata dengan napas teratur, map dokumen di samping tempat tidur. Tekanan baru itu tidak membuatnya lemah, melainkan memberi arah. Regita tahu, apapun yang terjadi esok, ia sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi bayangan, tidak lagi membiarkan keputusan besar dibuat tanpa namanya. Dan itu, meskipun sederhana, terasa berisiko sekaligus membebaskan. Pagi itu, Regita bangun dengan perasaan campur aduk. Hari ulang tahunnya telah tiba, tetapi tidak ada rasa riang yang biasanya mengiringi tanggal ini. Sejak beberapa hari terakhir, ia hidup di antara ketegangan yang tak kasat mata, sikap manis Arjuna, bisik Dion, dan kata-kata Pak Hendra yang terus berputar di pikirannya. Ia menyiapkan diri untuk menghadapi malam yang akan datang dengan napas panjang, berusaha menenangkan jantung yang berdetak cepat. Siang hingga sore berlalu tanpa kejadian berarti. Arjuna tampak biasa, hampir terlalu hangat, seperti episode manis sebelumnya. Bu Ratna tidak banyak bicara, hanya sesekali menatap Regita dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Regita duduk di ruang tamu, menata ulang bunga di vas kecil. Tangannya bergetar sedikit ketika menyentuh kelopak yang rapuh. Ia sadar malam ini akan berbeda. Perasaan waspada yang ia tanam sejak beberapa hari terakhir tidak bisa lagi diabaikan. Ketika malam tiba, Arjuna menyalakan lampu ruang makan dengan perlahan, menata meja seolah ini makan malam biasa. Tetapi ada kekakuan di udara yang sulit disembunyikan. Bu Ratna masuk dengan langkah mantap, memegang amplop besar berwarna coklat, senyum dingin tersungging di wajahnya. "Selamat ulang tahun, Gita," kata Bu Ratna, nada yang terdengar ringan namun menusuk. Ia meletakkan amplop itu di depan Regita. "Ini hadiah dari kami." Regita menatap amplop itu. Terlihat terlalu formal, terlalu tegas, berbeda dengan hadiah manis yang biasanya diterimanya dari orang-orang yang peduli. Tangannya gemetar ketika mengambil amplop itu, jari-jarinya terasa kaku, seperti menahan sesuatu yang sudah diprediksi tapi sulit diterima. Arjuna duduk di seberang, tersenyum hangat, namun matanya tidak sepenuh hati. "Buka saja, Gita. Ini pasti mengejutkan," katanya, seolah tidak menyadari bagaimana kata-katanya menambah beban di dada Regita. Regita menarik napas panjang, merasakan napasnya bergetar. Ia membuka amplop itu perlahan, menyingkirkan kertas tebal satu persatu hingga melihat dokumen resmi yang tertata rapi. Tulisan itu jelas, formal, dingin, surat cerai atas namanya sendiri. Matanya melebar. Napasnya terhenti. Dunia di sekelilingnya mendadak terasa hampa. Kursi tempat ia duduk seperti semakin rendah, meja makan terasa tinggi, dan lampu yang hangat kini terasa seperti sorotan yang menekan. Regita menatap surat itu, membaca ulang kata-kata yang seharusnya tidak pernah menjadi hadiah pada hari ulang tahunnya. "Ini, maksud Ibu dan Arjuna," suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Bu Ratna mencondongkan tubuh, senyum dingin tetap tersungging. "Kami hanya ingin memberimu hadiah yang sesuai dengan situasi sebenarnya. Jangan khawatir, ini untuk kebaikanmu dan kebaikan Arjuna." Arjuna mengangkat gelas, senyum tetap tersimpan. "Kami ingin yang terbaik, Gita. Aku tahu ini mengejutkan, tapi pikirkan ini sebagai langkah baru." Regita menunduk, tangan menggenggam amplop sekuat tenaga. Sekejap, semua ketegangan batin yang selama ini ia rasakan, kecurigaan, rasa disingkirkan, kekhawatiran terhadap aset dan haknya, memuncak menjadi rasa marah yang tertahan, rasa sakit yang membeku, dan kekosongan yang menusuk. Namun, ia tidak menangis. Tidak kali ini. Ia mengingat Pak Hendra, dokumen, dan peringatan Maya tentang menjaga diri sendiri. Nafasnya bergetar, tapi ia menarik napas panjang,
menenangkan jantungnya yang berdebar. Untuk pertama kali, Regita merasa bahwa diam dan tenang bukan lagi pasrah, melainkan langkah pertama untuk menghadapi sesuatu yang besar. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menutup amplop, menyimpannya di pangkuannya. Matanya menatap Arjuna dan Bu Ratna, penuh ketenangan palsu, tetapi dalam hatinya ada keputusan kecil yang berani. Ia akan menghadapi malam ini tanpa panik, tanpa langsung bereaksi, dan ia akan mulai memikirkan strategi, mental maupun praktis, untuk menghadapi langkah berikutnya. Malam ulang tahunnya berakhir tanpa tawa. Lilin di meja makan redup, cahayanya menyorot wajah Regita yang tenang, tapi matanya menyimpan ketegangan baru, waspada, berhitung, dan siap menghadapi dunia yang selama ini ia percayai bisa saja berbalik tajam kapan saja. Langkah kecil malam itu adalah awal dari pertahanan diri yang kini lahir dari rasa sakit, bukan dari kepasrahan. Malam itu masih terasa hangat, tapi tegang. Regita duduk di ruang makan, amplop coklat yang berisi surat cerai masih tergenggam di tangannya. Lilin di atas meja bergetar saat ia menatap Arjuna dan Bu Ratna, yang duduk berhadap-hadapan dengannya. Mereka tampak tenang, tapi ketenangan itu terasa menekan, seperti badai yang tersimpan di balik senyum mereka. "Gita, lebih baik kamu tanda tangani saja sekarang," kata Bu Ratna, suaranya ringan tapi dingin, menembus kesunyian yang menggantung. "Agar semua cepat selesai." Arjuna mengangguk, wajahnya tampak ramah, hampir menenangkan. "Iya, Gita. Tidak perlu menunda-nunda. Aku yakin ini keputusan terbaik untuk semua." Regita menelan ludah. Tangan yang menggenggam amplop gemetar halus, dada terasa sesak. Ia merasakan seluruh tekanan dari hari-hari sebelumnya. Manisnya Arjuna yang membingungkan, bisik Dion yang terus menguatkan Arjuna. Semua kata Pak Hendra dan Maya yang membisikkan kewaspadaan, menjadi satu titik tajam di dadanya. "Aku butuh waktu membaca seluruh isi surat ini dulu," jawab Regita. Suaranya lebih kuat dari yang ia sangka. "Aku tidak bisa menandatangani tanpa memahami semuanya." Bu Ratna mengerutkan dahi, senyum tipisnya mengeras. "Gita, ini bukan soal memahami. Ini sudah jelas. Kamu menunda hanya akan memperumit situasi." Arjuna menyandarkan tubuh sedikit ke belakang, tetap tersenyum. "Tenang saja, Gita. Semuanya sudah diatur dengan benar. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Regita menatap mereka berdua. Ia merasakan gelombang ketakutan yang biasa muncul, tapi kini tidak mendominasi. Rasa takut itu bergeser menjadi kewaspadaan yang lebih tajam. Ia mengingat kata-kata Pak Hendra tentang posisi hukum dan hak atas aset rumah tangga. Napasnya bergetar, tapi ia menarik napas dalam-dalam. "Tolong, aku ingin meminta waktu sebentar," kata Regita lagi, lebih tegas. "Aku akan membaca semua ini dengan cermat. Aku tidak bisa terburu-buru." Bu Ratna menarik napas, menahan sabar yang tipis. Arjuna menatap Regita dengan ekspresi tak terbaca. Namun sebelum ketegangan bisa memuncak lebih jauh, ponsel Regita bergetar. Ia menatap layar, dan wajahnya sedikit menegang saat melihat pesan masuk dari Pak Hendra. "Aku sedang menuju rumahmu. Tunggu sebentar." Detik-detik berikutnya terasa lama. Bu Ratna dan Arjuna saling menatap. Lalu Bu Ratna berkata dingin, "Siapa yang kamu panggil?" "Pak Hendra," jawab Regita. Suaranya tenang, tetapi ada ketegasan yang baru muncul. "Aku ingin beliau meninjau ini sebelum aku membuat keputusan." Arjuna tersenyum tipis, tetap duduk, matanya mencoba menilai apakah ini hanya gertakan. Bu Ratna mengerutkan dahi, jelas tidak senang. "Kamu tidak perlu melibatkan pihak ketiga," katanya, tapi nadanya kehilangan kendali sedikit, seolah udara di ruangan tiba-tiba berubah. Beberapa menit kemudian, Pak Hendra masuk. Ia membawa map tambahan, wajahnya tenang, langkahnya mantap. Matanya menatap Regita sebentar, lalu bergeser ke Arjuna dan Bu Ratna. Suasana berubah secara perlahan. Tekanan yang tadinya mencekik kini sedikit melonggar, digantikan oleh kewaspadaan baru yang menyelimuti seluruh ruangan. "Selamat malam," kata Pak Hendra. "Aku di sini karena Gita memintanya."
Mari kita lihat dokumennya dengan cermat. Arjuna mencoba tersenyum, tetapi ada ketegangan yang mulai muncul di garis wajahnya. Dion memang tidak ada di ruangan ini, namun strategi mereka yang selama ini tampak mulus kini harus menghadapi pihak yang ahli dan tak bisa diabaikan. Bu Ratna memiringkan kepala, menahan komentar, tapi matanya menatap tajam Regita. Regita menutup napas sejenak, kemudian membuka amplop dengan tangan tetap gemetar, tapi kepala tegak. Ia merasakan pergeseran dalam dirinya, bukan ketakutan yang membelenggu, bukan kepanikan yang memuncak, tapi ketegangan waspada yang membuatnya sadar. Malam ini ia memegang kendali kecil pertama dalam konfrontasi besar yang akan datang. Pak Hendra duduk di sebelahnya, membimbingnya membaca dokumen dengan hati-hati. Regita menatap tulisan di atas kertas, mengingat semua langkah kecil yang ia ambil sebelumnya. Menyimpan map, menyiapkan mental, belajar memahami posisi hukum. Semuanya kini terasa penting. Di dalam hatinya, Regita tahu, keputusan kecil malam itu, meminta waktu, memanggil Pak Hendra, membaca dokumen, bisa jadi risiko besar. Tapi risiko itu adalah langkah pertamanya untuk menjaga diri, mempertahankan haknya, dan tidak lagi membiarkan hidupnya ditentukan oleh Arjuna dan Bu Ratna. Malam itu berakhir dengan ketegangan baru. Lilin di meja makan masih menyala. Bayang-bayang ketiga orang di ruangan menari di dinding. Regita menatap surat cerai di tangannya. Napasnya tenang, mata fokus. Ia belum bertindak lebih jauh, tetapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempersiapkan diri, bukan sebagai istri yang pasrah, tapi sebagai perempuan yang akan berdiri untuk dirinya sendiri. Ruangan terasa hening. Hanya terdengar suara gesekan kertas dan detak jarum jam yang samar. Regita duduk di samping Pak Hendra, matanya fokus pada dokumen yang dibuka perlahan. Amplop coklat masih berada di pangkuannya, namun kali ini isinya bukan lagi ancaman yang membebani, melainkan senjata untuk menjaga diri dan haknya. Pak Hendra mulai membaca dengan suara tenang tapi tegas, satu persatu fakta tentang kepemilikan aset dan hak hukum atas rumah tangga mereka. Ini adalah daftar properti, rekening, dan fasilitas yang tercatat atas nama Gita, katanya, menunjuk pada dokumen yang tersusun rapi. Semua sudah sesuai perjanjian awal pernikahan. Tidak ada yang bisa diambil tanpa persetujuan Gita sendiri. Regita menatapnya tanpa berkedip. Setiap kata yang diucapkan Pak Hendra menembus lapisan rasa takut dan kebingungan yang menumpuk di hatinya selama ini. Detik demi detik, ia merasakan ketegangan di dadanya berubah bentuk, dari rasa tertekan menjadi kewaspadaan yang tajam dan tenang. Ia bukan lagi korban dari senyum dingin Bu Ratna atau kata-kata manis Arjuna. Ia adalah pihak yang memegang fakta, yang memahami posisi dan haknya. Di seberang meja, Arjuna mencoba tetap tenang, namun matanya mulai gelisah. Tangan yang tadi terlihat santai kini mengetuk-ngetuk meja perlahan, alih-alih bersandar nyaman. Ia menatap Regita, lalu Pak Hendra, dan merasakan sesuatu yang tidak ia perkirakan. Asumsi selama ini keliru. Ia dan Bu Ratna sudah membangun strategi untuk menekan dan menakut-nakuti, tapi kenyataannya posisi mereka bukan di atas. Bu Ratna menyipitkan mata, menahan reaksi. Wajahnya tetap tersenyum tipis, tapi jari-jarinya menekan ujung meja, tanda ketidaknyamanan yang semakin terlihat. Apa maksudnya ini? Suaranya tetap ringan, namun ada nada tegang yang tak bisa disembunyikan. Pak Hendra menutup dokumen dengan suara tenang. Maksudnya jelas, katanya singkat. Segala sesuatu yang secara hukum berada di bawah nama Gita tetap menjadi hak Gita. Tanpa tanda tangan dan persetujuannya, tidak ada yang bisa diambil. Regita menghela napas panjang, menahan gemetar di tangan yang menggenggam pena. Semua tekanan dari Arjuna dan Bu Ratna sebelumnya, bisikan Dion, senyum dingin Bu Ratna, manisnya Arjuna, semua itu kini menjadi latar belakang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Pena di tangan terasa berat, tetapi bukan karena takut. Berat itu karena tanggung jawab dan kesadaran penuh akan kekuatannya sendiri. Dengan langkah tenang, Regita menandatangani dokumen. Tinta hitam menyebar di kertas, meninggalkan jejak yang tegas dan jelas. Namun tatapannya tetap lurus ke depan. Ia tidak menunduk,
tidak menangis, tidak menyerah. Tindakan ini bukan tanda kekalahan, melainkan penegasan. Ia sadar haknya, ia mengontrol langkahnya, dan ia tidak membiarkan siapapun mengambil alih hidupnya tanpa izin. Arjuna menatap pena yang baru saja menandatangani kertas itu. Matanya tidak bisa lagi menyembunyikan rasa gelisah. Strategi yang selama ini ia percayai untuk mengendalikan Regita runtuh perlahan, digantikan oleh kebingungan dan kekhawatiran. Dion, jika ada di ruangan ini, pasti akan tercengang melihat hal ini. Tapi Arjuna hanya bisa menelan keringat, merasakan posisi mereka yang mulai tergeser. Bu Ratna menghela napas pelan, tersenyum tipis yang kali ini tidak mampu menutupi kegelisahan. Semua rencana tekanan dan intimidasi mereka untuk membuat Regita menyerah, untuk mengambil alih tanpa perlawanan, kini menghadapi fakta yang tak bisa diubah. Regita menatap Pak Hendra sebentar, mengangguk sebagai tanda terima kasih. Ia merasa lega, tapi bukan karena kemenangan, melainkan karena kesadaran dan kekuatan yang lahir dari dirinya sendiri. Malam itu, ketegangan batin berubah wujud, dari cemas dan takut menjadi kewaspadaan yang matang, kesadaran penuh akan hak, dan kesiapan untuk langkah selanjutnya. Di kamar, setelah semua orang pergi, Regita duduk di tepi ranjang, memegang map dokumen yang kini terasa ringan namun bermakna. Ia menatap langit-langit, menyadari bahwa malam ini ia telah mengambil keputusan kecil tapi berisiko, menghadapi ancaman tanpa menyerah, menegaskan posisi, dan mulai merencanakan langkah hidupnya sendiri. Tekanan batin baru itu bukan lagi sekadar ketegangan, melainkan kekuatan yang menyalakan kesadaran. Regita kini berdiri di ambang pertempuran berikutnya, dengan kendali yang perlahan ia raih. Malam itu, ia tertidur dengan napas stabil, mata terbuka dalam mimpinya, memikirkan apa yang akan terjadi besok, dan bagaimana ia akan tetap tegak di tengah badai yang belum reda. Pagi itu, rumah terasa tegang sejak fajar. Regita duduk di ruang kerja, menatap layar komputer yang menampilkan daftar aset yang kini secara resmi tercatat atas namanya. Dokumen hukum, rekening, sertifikat tanah, dan properti, semuanya sah secara hukum menjadi miliknya. Ia menghela napas panjang, merasakan beban bertahun-tahun yang selama ini menekannya sedikit demi sedikit terangkat. Namun perasaan lega itu tidak langsung membuatnya tersenyum. Ada kewaspadaan baru yang menyelimuti setiap gerakannya. Arjuna masuk ke ruang kerja dengan langkah tergesa, wajahnya menahan emosi. Bu Ratna mengikuti, matanya menyipit tajam, bibirnya menahan kata-kata marah yang hampir keluar. Gita, apa maksudmu ini? Suara Bu Ratna bergetar sedikit, tapi dingin. Kamu licik, mengambil alih semua ini begitu saja. Regita menatap kedua orang itu, matanya tetap tegas. Ia merasa seluruh luka yang tertimbun selama bertahun-tahun, rasa diabaikan, dicurangi, dan diperlakukan seolah tak berarti, memuncak menjadi energi yang siap ia lepaskan. Tapi energi itu bukan dalam bentuk teriakan atau air mata. Ia menahannya, mengubahnya menjadi ketegasan yang menusuk. Aku tidak licik, jawab Regita dengan suara yang tenang, tapi setiap kata dipilih dengan presisi. Semua ini memang milikku. Aku hanya menegaskan apa yang selama ini diabaikan oleh kalian berdua. Arjuna mundur selangkah, mencoba menenangkan diri, namun matanya mengisyaratkan rasa frustrasi. Ia terbiasa memegang kendali, tapi kali ini, kendali itu hilang di hadapan seorang Regita yang tegas dan sadar akan haknya sendiri. Dion, jika hadir, pasti akan terkejut. Strategi lama mereka yang bertumpu pada manipulasi dan intimidasi tidak lagi berlaku. Bu Ratna semakin marah, jarinya menuding Regita. Kamu baru sekarang berani. Semua ini karena ego MU, karena kamu ingin menunjukkan bahwa kamu bisa menang. Regita menahan napas, merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi tidak panik. Semua itu hanya menjadi latar bagi kemunculan dirinya yang baru, perempuan yang menanggung luka bertahun-tahun, namun kini mampu berdiri di depan ketidakadilan tanpa kehilangan kendali. Ia menatap Bu Ratna dalam diam beberapa detik, lalu berkata, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal aku menyadari diriku sendiri dan hakku yang selama ini diabaikan. Aku lelah diabaikan. Aku lelah diperlakukan seolah tidak ada.
Suasana menjadi hening sejenak. Lilin-lilin di meja makan pagi itu tidak menyala. Tapi bayangan mereka yang menumpuk di dinding seakan menggambarkan ketegangan yang tak terdengar, tetapi terasa. Regita berdiri perlahan, menaruh map dokumen di meja. Pandangannya tetap menatap Arjuna dan Bu Ratna. Selama ini aku diam karena aku percaya pada rumah tangga kita, pada cinta, pada kesabaran. Tapi diam bukan berarti aku lemah. Lanjut Regita, suaranya semakin tegas, namun tetap terkontrol. Sekarang aku berdiri. Aku bukan pihak yang kalah. Aku bukan boneka yang bisa kalian gerakan sesuka hati. Aku perempuan yang sadar haknya dan tidak akan membiarkan diriku dicurangi lagi. Arjuna menunduk sejenak, matanya menghindari tatapan Regita. Ia menyadari, semakin ia mencoba mengontrol, semakin jelas bahwa posisi mereka tergeser. Bu Ratna menepuk meja, marah, tapi Regita tetap tenang, tegas, dan terkendali. Tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya, hanya ketegasan yang mampu menahan badai. Regita kembali duduk, menatap map di depannya. Ia menyadari bahwa malam itu, ia bukan hanya menegaskan haknya atas aset. Ia meluapkan semua luka yang selama ini dipendam tanpa harus berseru. Ia tidak menangis, tidak memaki, tapi setiap kata dan gerakan yang ia buat membuktikan. Perempuan ini berdiri untuk dirinya sendiri, dengan kesadaran penuh akan posisi dan haknya. Malam itu, ketegangan berubah menjadi sesuatu yang menyalakan kesadaran. Regita menatap Arjuna dan Bu Ratna, napasnya teratur, mata fokus, tapi hatinya memendam strategi dan tekad. Ia tahu, malam ini baru tahap awal. Langkah kecilnya, menegaskan hak dan berdiri tegas, membuka pintu untuk pergerakan yang lebih besar, lebih berisiko, dan lebih menentukan arah hidupnya sendiri. Ketegangan batin baru muncul, bukan lagi rasa takut, melainkan kewaspadaan tajam. Regita sadar bahwa kemenangan atas dokumen hanyalah permulaan. Konfrontasi berikutnya akan lebih kompleks, dan ia harus siap, tidak hanya secara mental tapi juga strategis. Malam itu, Regita menutup map dengan perlahan, duduk tenang, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan jalan hidup yang benar-benar ia pilih sendiri. Pagi itu, udara di rumah terasa tegang dan berat. Regita duduk di ruang tamu, map dokumen masih berada di pangkuannya. Amplop yang dulu menjadi ancaman kini telah menjadi simbol kekuatan dan kesadaran dirinya. Mata Regita menatap lurus ke depan, wajahnya tenang, tapi hatinya menyimpan ketegangan yang siap meledak bila situasi memaksanya. Arjuna masuk, wajahnya lesu, langkahnya perlahan. Nada suaranya berbeda dari biasanya, tidak manis, tidak dingin, tapi penuh permohonan. Gita, aku salah. Aku hanya mengikuti apa yang ibu bilang. Aku tidak bermaksud menyakitimu, katanya, suaranya terdengar rapuh. Regita menatap Arjuna dalam diam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa ringan, tetapi bagi Regita, kata-kata itu datang terlambat. Rasa sakit dan luka bertahun-tahun yang tersimpan dalam diamnya selama ini tidak bisa hilang begitu saja, hanya karena penyesalan sesaat. Bu Ratna berdiri di belakang Arjuna. Wajahnya memerah, tangan terkepal di pinggang. Ia mencoba menutupi kegelisahan, tapi matanya menatap Regita dengan cemburu dan marah. Kamu menganggap kami jahat, Gita. Padahal semuanya demi masa depan Arjuna. Suaranya meninggi, tetapi nada itu tidak lagi membuat Regita takut. Regita menghela napas panjang, menahan rasa marah yang muncul, lalu berkata dengan tegas, "Aku tidak menuduh siapapun karena masa lalu. Tapi aku belajar satu hal. Penyesalan yang datang terlambat tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dan aku tidak akan menjadi pihak yang tersakiti lagi." Arjuna menunduk, air mata hampir muncul di ujung matanya. Ia mencoba menggapai tangan Regita, tetapi Regita menarik sedikit, menjaga jarak. Ia merasa bahwa keinginan Arjuna untuk kembali tidak bisa menggantikan rasa sakit dan luka yang telah menumpuk. Kali ini, keputusan ada di tangannya sendiri, dan ia memilih berdiri dengan batas yang jelas. Dion, yang selama ini selalu berada di sisi Arjuna sebagai penasehat dan pendorong strategi, berdiri di sudut ruangan.
Matanya menatap kehancuran komunikasi yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa rencana mereka selama ini, mengendalikan Regita, memanipulasi Arjuna, runtuh dari dalam. Tanpa dukungan Arjuna yang tegas, dan tanpa ketakutan Regita, konflik keluarga yang mereka bangun selama bertahun-tahun mulai hancur. Regita menatap Dion sebentar, menilai siapa yang benar-benar berdiri di pihaknya. Ia menyadari bahwa jarak yang ia buat dengan orang-orang yang selama ini menekan dan memanipulasi adalah bentuk pertahanan yang harus ia pertahankan. Ia tidak marah pada Dion, tapi jarak itu perlu agar tidak ada lagi tekanan dari luar yang bisa memengaruhi keputusannya. Arjuna mencoba mengumpulkan keberanian untuk bicara lagi, suara yang sedikit lebih tegas. "Gita, aku ingin kita bisa mulai dari awal. Aku akan berubah, aku berjanji." Regita menunduk sebentar, menahan napas. Ia merasakan semua perasaan lama, harapan, kecewa, cemas, berkumpul dalam satu titik di dadanya. Namun kali ini, ia memilih untuk tidak bereaksi dengan emosi. Dengan tenang, ia menatap Arjuna, berkata, "Mulai dari awal tidak akan terjadi dengan kata-kata. Aku membutuhkan waktu dan tindakan nyata, bukan janji. Dan aku akan menilai setiap langkahmu, bukan dari penyesalan yang datang terlambat, tapi dari apa yang kamu lakukan sekarang." Bu Ratna menatap Regita dengan mata membara, merasa rencananya runtuh di hadapan ketenangan dan ketegasan Regita. Arjuna menunduk, menahan rasa bersalah dan kekhawatiran, sementara Dion menghela napas pelan, sadar bahwa posisi mereka kini lemah dan tak bisa lagi memanipulasi situasi. Regita duduk kembali di sofa, tangan memegang map dokumen yang kini menjadi simbol kemandirian dan kekuatan baru. Ia menutup mata sejenak, merasakan beban bertahun-tahun yang terangkat sedikit demi sedikit, digantikan oleh kewaspadaan yang matang. Tekanan batin berubah dari rasa sakit menjadi kesiapan untuk menghadapi konsekuensi berikutnya, baik dari Arjuna, Bu Ratna, maupun lingkungan yang selama ini menekan dirinya. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang berbeda, bukan lagi rasa takut, bukan lagi rasa marah yang membara, tetapi kewaspadaan yang mantap, kesadaran penuh akan hak dan batas diri, dan keteguhan bahwa langkah berikutnya akan diambil bukan karena emosi, melainkan karena pertimbangan dan keberanian yang lahir dari luka lama. Regita tahu, puncak konflik telah mendekat, dan dirinya harus tetap tegak saat badai terakhir menghampiri. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang tamu yang besar, memantul lembut di lantai kayu yang kini bersih dan rapi. Rumah terasa sunyi, sepi dari langkah kaki yang dulu mengisi ruang ini dengan ketegangan. Regita duduk di sofa, memeluk diri sendiri, menikmati keheningan yang baru ia rasakan, sunyi, jujur, dan sepenuhnya miliknya. Amplop coklat, dokumen, dan semua konflik yang menekan hatinya selama bertahun-tahun kini tertata rapi di lemari, bukan lagi di pangkuannya. Ia menghela napas panjang, merasakan rasa lelah yang tak hanya fisik, tetapi juga emosional. Semua pertarungan yang ia jalani, manipulasi Arjuna, tekanan Bu Ratna, strategi Dion, serta ketidakpastian yang menghantui setiap langkahnya, telah membentuk dirinya menjadi lebih kuat, lebih waspada, dan lebih sadar akan harga dirinya sendiri. Ia menutup mata sebentar, membiarkan diri merasakan setiap luka yang telah ia sembuhkan, setiap ketegangan yang telah ia atasi. Di ruang makan, segelas kopi hangat menunggu. Regita meraihnya perlahan, menyesap dengan tenang. Setiap tegukan seolah membawa kekuatan baru, sebuah pengingat bahwa rumah ini kini miliknya, bukan sebagai korban atau boneka, tetapi sebagai perempuan yang akhirnya pulang pada dirinya sendiri. Ia tidak merasa menang, karena kemenangan bukan tentang mengalahkan orang lain. Ia hanya menyadari satu hal. Ia pulang pada dirinya sendiri, dan itu lebih berharga daripada segala hal lain. Pikiran Regita teringat pada Arjuna. Ia tahu pria itu telah mencoba memohon, menyalahkan ibunya, dan menawarkan janji yang tak lagi berarti. Namun kini Regita tidak lagi terikat pada rasa sakit masa lalu. Ia menyadari bahwa penyesalan yang datang terlambat tidak mengubah apa yang pernah terjadi, dan tidak ada ampunan yang harus ia berikan agar dirinya bisa merasa utuh. Ia memilih batasan sehat yang melindungi hati dan harga dirinya.
Bu Ratna dan Dion telah menjauh dari kehidupannya. Dion memilih mundur setelah menyadari strategi mereka gagal. Sementara Bu Ratna tetap menempel pada egonya sendiri, tetapi kini tanpa daya. Rumah yang dulunya penuh dengan pertengkaran, manipulasi, dan intimidasi kini sunyi. Dan itu bukan kesepian yang menyakitkan, melainkan ruang yang memberi Regita kesempatan bernapas lega. Regita bangkit dari sofa, berjalan perlahan ke jendela, menatap taman kecil yang mulai bermekaran. Angin pagi menembus tirai, membawa aroma bunga yang segar. Ia tersenyum tipis, tidak karena bahagia yang meluap, tetapi karena ketenangan yang nyata. Ia memikirkan hari-hari yang akan datang, tidak ada tekanan, tidak ada manipulasi, hanya dirinya sendiri yang menata hidup dengan batasan yang ia tetapkan. Ia menatap cermin di lorong, melihat sosok yang telah melewati banyak badai. Matanya tegas, bibirnya lurus, namun wajahnya menyiratkan kedamaian yang lama ia cari. Ia menyadari, perjalanan ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang kembali pada inti dirinya sendiri. Semua luka, semua tekanan, semua konflik yang menumpuk selama bertahun-tahun kini menjadi batu pijakan untuk hidup yang lebih sadar, lebih matang, dan lebih bermakna. Regita kembali duduk di sofa, menulis rencana kecil hari itu. Menata rumah, membaca buku, menelpon Maya, dan mulai menata hidup baru yang sesuai dengan batasan dan harga dirinya. Ia menyadari setiap langkah kecil malam ini dan esok hari adalah bentuk kemenangan personal. Bukan atas orang lain, tetapi atas diri sendiri. Malam tiba, rumah tetap sunyi. Regita menatap lampu meja yang redup, bayangan dirinya menari pelan di dinding. Ia tersenyum tipis, memeluk lututnya, dan menutup mata sejenak. Tidak ada kegembiraan berlebihan, tidak ada perasaan menang. Hanya ketenangan yang lahir dari kepulangan pada diri sendiri, kesadaran bahwa ia kini bisa melangkah ke hari esok tanpa takut kehilangan dirinya lagi. Tekanan batin baru muncul, bukan ancaman dari orang lain, tetapi tanggung jawab untuk menjaga diri, menghormati batasan, dan tetap setia pada harga diri. Malam itu, Regita tidur dengan damai. Tetapi matanya tetap terbuka dalam mimpi, siap menghadapi dunia dengan keteguhan yang lahir dari luka yang telah ia sembuhkan dan kekuatan yang kini menjadi miliknya sepenuhnya. Regita pulang pada dirinya sendiri. Dan kali ini, ia tahu, rumah ini adalah miliknya. Untuk pertama kali, benar-benar miliknya. Kadang dalam hidup, kemenangan bukan soal mengalahkan orang lain, tapi tentang menemukan diri sendiri. Jangan biarkan tekanan, manipulasi, atau penilaian orang lain mengikis harga diri dan batasan Anda. Belajarlah mengenali nilai diri, menjaga batasan sehat, dan berani mengambil langkah untuk melindungi hak serta kebahagiaan Anda. Pulanglah pada diri sendiri, karena disitulah kekuatan sejati berada. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Regita. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk berani berdiri tegak, menjaga diri, dan menemukan ketenangan dalam hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, tetap bijak, dan selalu hargai diri sendiri.